وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فتح أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين وأولياء الشهداء الصالحين وجميع المؤمنين والمسلمين على محمد ثم فتح على من ونوى به أجدادنا وأسلافنا وأئمتنا في الدين وجميع عباد الله الصالحين وجميع السادات. شيء لله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد وعليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه. واستزلوا بحماه تنصروا نصرا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب. يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب. واتيعوه ولبوا تنصروا نصرا محمد صلى الله على محمد. حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي. حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي. واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين. رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين.
كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خيرا بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa sallam. Dulu pernah diberitahu ya, yang bahwa ketika kita berbicara tentang sahabat sudah tidak ada lagi bicara tentang keramat sebab sahabat di atas manusia besar si Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pangkat melebihi dari pangkat seorang sahabat. Jadi apabila sahabat itu kalau orang tanya punya keramat apa kagak, maka orang tadi pada dasarnya tidak mengenal arti sahabat. Tapi sekalipun demikian, namanya orang-orang besar Allah Ta'ala mau tidak mau sedikit daripada kemuliaannya di alam dunia Allah Ta'ala perlihatkan. Allah Ta'ala perlihatkan. Mau tidak mau deh, kebesaran seseorang di mata Allah Ta'ala nampak dalam kehidupan perjalanannya di alam dunia. Besarnya seseorang di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala. Bagaimanapun disembunyikan dari dirinya, tetap sepercik sinar Tuhan perlihatkan di alam dunia kepada orang-orang yang sama punya keyakinan tentang adanya para Allah yang wali itu pada umumnya 99,9% Allah Ta'ala berikan seperti keramat dan bahkan lebih jauh daripada itu. Sehingga para sahabat yang tak lagi dibicarakan tentang keramat mereka karena di atas pangkat para wali di alam dunia yang ada, maka namanya manusia yang Allah Ta'ala muliakan, Tuhan perlihatkan sesuatunya meski ala kadarnya untuk sama dimengerti bahwa demikianlah orang-orang pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah keramat yang dimiliki oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab yang sebulan yang lalu pernah dijelaskan. Pernah kan ya? Yang Sungai Nil yang nggak jalan dilemparin perempuan cakep baru tuh Sungai Nil baru mau ngalir. Waktu zaman kita belum hidup, rasanya kalau se-Indonesia ada sungai nggak jalan, sungai nggak jalan, jalannya ini sungai nggak mengalir, kering tuh, saat asat air habis. Saat andai kata di Indonesia terjadi sungai yang taruh deh sungai Citarum, saat asat min, surut. Ini abdi ke bawah Ujung Jaya ya. Ujung Jaya gerah. Kan begitu. Surut misalkan. Kemudian masih ada sebagian mayoritas penduduk Indonesia nih meyakinkan bahwa apabila air itu surut dalam sebuah sungai, dilemparin perawan cakep baru mengalir, anerasi air yang nggak ada, jejaka banyak yang ngumpul. Paham nggak omongan? Jejaka yang paling siap dikali. Paham nggak omongan tuh?
Oh ya, bayangin teh. Kayak Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan. Kalau betul Ratu Pantai Selatan itu makan korban, sedang yang jadi setan secakap-cakap model-model Susana, gua duluanan yang jadi korban. Sebab diambil media, betul gak? Diambil dia, dikawinin sama Ratu Susana. Siapa yang nggak mau lihat film begituan? Ini aku pengen ke Ratu Pantai Selatan. Lulupin gue deh, terserah deh. Lo setannya cakep. Kata Uci aja pengen jadi korban, terserah lo sih. Wah, setan cakep-cakep begitu siapa nggak mau? Mungkin orang yang lagi azan. Orang lagi azan, lihat setan cakep begitu. Mesti azan jadi teriak yang kagak jajal deh. Lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Bisa begitu. Andai kata azan zuhur, setan lewat di depan apa? Di depan apa namanya? Di depan mimbar gitu. Zuhur lagi azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan cakep kayak ratu, kayak apa? Ratu Pantai Selatan. Wow, tetanggip, enggak pakai heran. Berkeramat tuh muazin. Kenapa? Zuhur teriak al khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Maksud dia lagi azan teriak, mendingan gua tidur belok. Bisa begitu ente? Oh, bohong tuh gitu-gitu. Ratu Pantai Selatan ente. Habib, kalau Habib membuktikan, Habibnya sendiri. Ngapain membuktikan sesuatu yang sudah menjadi keyakinan Anda? Udah keyakinan lu begitu, ngapain gue buktiin sesuatunya? Aku buktikan sesuatu dengan syariat agama yang ada, tidak begitu. Begitu dong. Ya. Kalau setan di mana juga ada, nggak perlu setan namanya ratu. Setan dipanggil ratu. Siapa orang yang nggak ada nama ratu? Adanya perlombaan ratu-ratu kecantikan bakal siapa? Bakal lo. Itu hanya sarana untuk memilih dari satu kota mana yang tercantik untuk dijadikan istri atau selir, enggak lebih. Mulia. Atas nama sih bebas saja, makanya dilarang terus sama menteri dan menteri, tapi tetap berhasil. Orang masing-masing kepengen. Kan begitu. Enggak ada ratu-ratu Pantai Selatan. Itu emang kehendak ilahi. Nah kita udah tahu umur di tangan Allah Ta'ala. Sebab kematian beraneka ragam. Masih gitu-gituan juga. Ke orang jatuh dari masjid nggak dibilang ada ratu masjid. Kata orang gue bilang jangan sembahyang di masjid loh. Beda kan? Beda. Jatuh dari masjid, plak. Emang kebeduk lagi. Kebeduk banyak paku bekas. Selamat salim. Ya ada gitu-gitu. Dia kembali ke masalah Sayyidina Umar. Nah, bagus kita terusin ratu-ratu cakep begini nih. Kita nggak ada pahalanya deh. Terutama gurunya nggak bagian deh. Yang kedua di antara keramat Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. An Amr ibn al-Harith, dari Amr bin Harith, Gala berkata, Bainama Umar yakhtubu yaumal Jum'ah, ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab sedang khutbah pada hari Jumat. Rasanya sebagian kita ini udah banyak pernah dengar. Tapi dengar doang, enggak tahu rahasia di balik ya peristiwa yang ada. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar sedang khutbah Jumat, tang ya gitu ya. Itu tarokal khutbata, tentunya ditinggalin tuh Jumat. lagi khutbah. Wah, megang tongkat. Dijabrukin itu pintu. Di jalannya keluar. Jalannya keluar. Gitu. Jalan dulu, keluar deh. Begitu kata kita riwayat ini. Wana ada keluar, ya. Maksudnya bukan mungkin juga keluar atau totonya dilepas tuh khutbah Jumatnya lalu berteriak. Lalu teriak. Jadi lagi khutbah Jumat enak-enak didiam, lalu ngomong ngaco dari sini Umar ketika datang khutbah ketika sedang khutbah Jumat. Wanada ya dan memanggil ya Sariyata al-Jabal. Kayak gitu nih Asariya di sini ada sekelompok orang yang jalan di malam hari ya, sementara ngeriak sedang terjadi peperangan pada saat itu. Jadi sebaiknya kita artikan saatnya kita panglima perang dah. Gitu. Panglima, ya Sariyah, ya panglima. Al-Jabala. Gitu. Cepat ke gunung, sembunyi di gunung, masuk ke gunung, ngumpet di gunung. Deh, begitu. Dalam khutbah Jumat, Sayyidina Umar langsung teriak yang kagak-kagak seperti ucapan, ya Sariyah al-Jabal. Sariyah, gunung, cepat masuk ke gunung, sembunyi di gunung. Itu. Maroten aw salasan, 2 atau 3 kali Sayyidina Umar teriak begitu. Tsumma aqbala khutbati ala khutbatihi, langsung balik aja habis ngomong begitu, keluar balik aja lagi Sayyidina Umar. Nah, rupanya ini keluar nih.
Lebih keluar dari khutbah Jumat, ya teriak semacam tadi, Panglima, ayo masuk ke dalam gunung atau ngumpet di gunung atau ngaling di gunung, begitu. Ya, teriakan di dalam khutbah Jumat. Setelah begitu dibalik kayak lagi. Khutbah diterusin lagi khutbahnya. Kalau ada khotib begitu keadaannya, rasa-rasanya kita bilang apa itu? Ya. Kalah pemilu kok begitu. Kalah pemilu kok jadi ngambeknya begitu rasanya. Kurang orang nih. Kalah pemilu khutbah Jumat kayak pulang begitu. Enggak baik lagi soalnya. Kalau baik lagi orang bilang keramat, karena enggak baik lagi orang bilang ya kalah pemilu. Ya, selamat. Itu. Udah begitu ya, selamat. Fagola unasun min ashabi Rasulullah SAW. Karena dalam khutbah Jumat banyak manusia, sehingga orang-orang tuh di antara sahabat Rasulullah SAW yang ada pada saat terjadinya khutbah Jumat demikian, ya, berkata, innahu la majnun. Gila tuh orang. Gila tuh Umar. Ya wajar ente. Ya, sahabat Rasulullah kan Masya Allah, ngeri ya, ketika Sayyidina Umar begitu, ngeri ya, masing-masing pangkatnya berbeda-beda, kayak jamaah majelis taklim, masing-masing punya nalar tersendiri, punya keyakinan tersendiri, punya prasangka tersendiri, punya cara, ya, menanggapi bahasa anak berbeda-beda. Masing-masing majelis taklim punya perbedaan tersendiri, jelas jamaahnya. Di antara sahabat Rasulullah ada yang ngomong kata lepasan, gila. Innahu la majnun, gila tuh orang. Gitu, ada di antara sahabat yang ngomong begitu. Itu. Innahu la majnun, gila ini si Umar, kan begitu. Tarokal khutbata, khutbah Jumat ditinggalin, wanada ya syariah al-jabal. Dengan berteriak atau memanggil atau berseru dengan kata-kata, Panglima, gunung. Maksudnya ngumpet di gunung atau naik ke gunung atau mepet ke gunung. Gitu. Gila, teriak begitu dalam khutbah Jumat. Udah selesai begitu, fadakhala Abdurrahman bin Auf. Lalu ada sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wa kana yanbasit ilaih. Dan si Abdurrahman bin Auf nih ibarat orang nih juga seorang yang disenangi oleh Sayyidina Umar. Dia disenangin gitu, dan atau lain arti ya ngeberaniin diri ngadepin Sayyidina Umar dalam keadaan demikian. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, ya Amirul Mukminin, hei Amir Mukminin, hei pemimpin orang-orang mukmin, taj'alul linnas 'alaik magalan. Inti yang kagak jadi orang ngomongin inti. Inti berbuat yang kagak jadi orang pada ngomongin inti. Cuma enggak dibilang gila, kalau dibilang ngomong ditampar kali ya. Begitu, paham omongan ya? Inti yang kagak ayo Umar. Ya, inti bikin orang aja pada ngomongin diri inti dengan gaya inti begitu. Kapan bainama anta fi khutbatika? Waktu inti sedang khutbah, ya, iznadaita ya syariah al-jabal. Ya, dengan berseru, Panglima, gunung. Ayu syai'in hadza? Apa-apaan nih begini? Kalau kata orang mana? Bukan Kemang, apa namanya sih? Kemang atau lagi apa sih? Daerah mana itu? Bangka, habis Bangka, Kemang, apa lagi tuh? Bambang Solan lagi. Bangka, daerah Bangka. Ada atau lagi tuh, ada daerah apa itu lazimnya orang tuh aneh. Jadi enggak segan ke sono, bukan apa kalimat kita jadi rusak. Ayu syai'in hadza? Apaan nih? Begitu kata Abdurrahman bin Auf kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kalau kata orang sono bilang, apa-apaan begini. Ya, orang sono pakai bukan apa-apaan ini. Apa-apaan begitu, Beb. Terusin buat lu. Salam. Orang sono ngomong, apa daerah mana sih? Bangka, Kemang. Daerah kayak pelit, daerah orang kaya tadi pada pelit. Apa daerah? Apa sih? Bangka. Apa wallahu alam. Alhamdulillah sih aneh sekali aneh datang, lihat ngegantiin aneh punya kakak Ustaz Ali di satu masjid sana tuh, masjid apa Bangka apa ya? Bangka kayak seputar daerah situ tuh. Orang-orang kaya tanah, tapi pelitnya sama sama tanah. Pelitnya sama sama tanah. Begitu. Emang bakal pada mampus, jadi pelitnya Masya Allah. Sekali aneh datang gantiin Ali, aneh ngomel, blak. Ya karena mungkin anak Habib mereka nggak ada apa-apa, semen. Ya maklum di siapa kek, mohon maaf lo siapa kek ngajar.
Ilmu tasawuf ke ilmu apa yang diajarkan. Kalau berbetulan ngajarnya masih melihat A, melihat B, masih ngelihat nah orang tukang bagi gue duit nih. Nah orang kalau minta sumbangan suka ngasih jutaan nih. Berbetulan permasalahan itu ada kaitannya dengan urusan amal jariah dan kebaikan, di mana agama berkata demikian. Kalau dikata begini, kesinggung yang lainnya, akhirnya ilmu nggak berperan. Apabila ilmu dari seorang guru nggak berperan, hilang keberkahan apapun yang disampaikan. Sehingga kitab yang diajarkan sama kakak Ana dengan Ana yang membawakan kok jadi berbeda jauh. Hal ini menimbulkan tuh prasangka yang tidak baik dari orang yang dengar. Habib Ali kok galak amat ya. Lain dengan Habib Ali. Habib Ali nerangannya enak. Habib Ali kok bisa kasar amat. Bak. Gitu. Dia, Ana tahu sisi-sisi tadi. Lah, gua haram datang ke Remelo 2 kali. Nah, jelas seperti itu ya. Alhamdulillah. Ayo syai'in hada. Apa-apaan begini? Ada apaan begini? Atau apa-apaan begini nih? Kok inti khutbah begitu caranya? Nah. Aneh karena terlalu capek nih. Aneh kalau terlalu capek begini nih. Terlalu capek. Emang aneh punya badan nggak boleh dibawa kerja, nggak boleh dibawa pusing, nggak boleh dibawa tekelap otak aneh. Bagalah lalu Amirul Mukminin Sayyidina Umar berkata, "Wallahi demi Allah, ma malaktu dzalika hina ra'aitu sariyata wa ashabahu yuqataluna inda jabalin." Demi Allah, aneh nggak bisa menahan diri aneh. Nah, lihat biar tahan itu. Ana nggak pernah bisa menahan ana punya diri. Kapan? Ketika ana lihat panglima dengan pasukan yang ada diperangi atau mereka berperang, boleh juga talun, boleh juga tilun. Sedang berperang, pasukan muslimin sedang berperang. Sayyidina Umar sedang khutbah Jumat. Saat itu Allah Ta'ala perlukan hijab dinding terbuka dari Sayyidina Umar memandang sejauh itu. Nggak tahan lagi khutbah Jumat melihat sesuatu nggak tahan sampai diteriak demikian. Ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, kenapa ente begitu? Enggak salah, gitu. Dijawab oleh Sayyidina Umar bahwa demi Allah, aku enggak tahan melihat kenyataan di mana muslimin sedang berperang atau diperangi sejauh itu, ya. Wa yu'tauna min baini aidihim wa min khalfihim. Sementara serangan dari kiri, dari kanan. Biar paham ente bahasaan ente. Allahu Akbar. Nah, iblis emang dia pada mampus buru-buru dan musuh-musuhan ya Rob. Siapapun manusia, ya Rob, matikan mereka. Tetap sumpah gue baca lagi sekarang. Karena udah mulai baca sumpah-sumpah lagi ya. Sudah saatnya, sudah harus mematikan orang-orang Islam yang menjegal dakwah ana. Siapapun manusianya. Biar paham nih omongannya. Wallahi ma malaktu. Ya Allah, demi Tuhan, aku tidak dapat menahan. Gak bisa memegang. Gak bisa mengendalikan diri aku. Ketika muslimin diperangi sejauh itu. Tuh, atau sedang berperang. Bang. Sementara musuh dari kanan, dari kiri. Membantai mereka. Ibarat orang sepasukan jalan ke depan. Kan gitu tuh. Dari depan datang, dari belakang datang, dari kiri datang, dari kanan datang. Tuh, sementara keadaan mereka sudah kacau balau. Gunung yang ada untuk menjadikan gunung sebagai perisai atau tameng mereka dari musuh, udah nggak bisa ada yang lihat. Amir Mukminin Sayyidina Umar dengan mudah Allah Ta'ala bukakan mata hatinya sampai menembus keadaan yang sedang terjadi. Berapa ribu kilo tuh jaraknya? Berapa ribu kilo ente? Yang tuh Amir Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh biar tahu ente. Dari nggak tahannya, falam ambik angultu, sehingga aku nggak nahan lagi, sehingga aku pun berkata, ya Syariah al-jabal. Panglima, naik ke gunung, ngumpet di gunung, masuk ke gunung, jadikan gunung sebagai perisai Anda dalam peperangan. Tuh, orang perang panah, perang tombak. Tuh. Lihat aku bil jabal, kayak gitu, biar ada di gunung. Mepet di gunung, ngumpet di gunung. Tuh maksudnya Umar begitu nerangin. Kepada siapa itu? Kepada Abdurrahman bin Auf. Sementara muslimin sebanyak itu enggak ada yang pernah tahu bagaimana itu keadaan yang sedang terjadi. Makanya nama manusia jangan suka buruk sangka. Manusia jangan suka buruk sangka. Udah nih bilang, mati lo, mantu gue beda. Sering enggak ngomong gitu? Lo lihat lampu terang, sekedar terang yang ada sebegitu pula barang yang kau lihat. Aku tidak begitu. Itu mata Anda. Mata gue enggak. Ngaku nggak ngaku, mati gue enggak. Paham tuh omongan itu? Umar begitu ya, selamat salim. Tuh, diterangin Nabi Sayyidina Umar kepada Abdurrahman bin Auf. Falam yamdi illa ayamun. Berselang beberapa lama, hatta ja'a Rasulullah Sariyah bi kitabihi. Sehingga datanglah utusan Sariyah, utusan panglima perang deh. Nanti kayak kita ibarat kasat ngerti ya. Wakilnya deh atau panglima di bawahnya itu komandan.
dari pasukan yang dipimpin oleh seseorang panglima dalam peperangan. Datang utusan bikitabihi dengan membawa sebuah surat. Annal goma laqauna yaumal jum'ah, yang ada sekelompok masyarakat berjumpa dengan kami pada hari Jumat. Fagotalnahum min hini salatis subuh, lalu kami pun perangi. Ngelihat mereka dari waktu sembahyang subuh ila an hadartul jum'ata, sampai aku datang sembahyang Jumat. Fasami'na sauta munadin yunadi, lalu kami dengar seorang yang sedang berseru, kita berseru, ngomongnya berseru ya. Yang yakin itu berseru, lagi berseru dengan suara orang berseru deh, bahasa Indonesianya begitu. Ya sarita ajabal maroten. Ya sarita ajabal 2 kali teriakan, aku dengar tuh begitu. Falahikna bil jabal, lalu kita komandan pasukan dimaksud, bukan panglimanya nih, komandan pasukan dimaksud, ngerti ya? Aku dengar itu suara. Lalu kami pun berbuat sebagaimana perintah, masuk ke gunung. Tuh, ngumpet di gunung, menjadikan gunung sebagai tameng atau perisai atau benteng. Marotain 2 kali. Lalu kami pun jumpai itu gunung atau ngumpet di gunung. Falam nazal gahirina li aduwina. Dengan demikian tetap kami lawan tuh musuh. Ya, dari apa? Dari gunung. Tadi udah porak-poranda. Ya, setelah dapat perintah, mereka lari ke gunung. Terus perang dengan pasukan muslimin yang ada di gunung dengan pasukan kafir pada saat itu. Hatta hazamahumullah. Sehingga kejadian atas perintah tadi, kami pun dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hancurnya musuh-musuh muslimin. Pada saat itu terjadi peperangan berkah. Berkah siapa itu? Berkah Tuhan berikan ketajaman hati Sayyidina Umar dengan memandang sehingga dapat melihat jarak ribuan kilo di mana muslimin sedang berperang dengan orang-orang kafir. Bisa dimuatin deh. Paham tuh ya? Numpang tanya lo se-Jakarta. Siapa yang mau kasih tahu lo gitu-gituan? Tanya lo se-Jakarta, kumpulin orang berilmu. Oh iya. Terlepas dari orang alim. Kenapa sih berasak busuk. Rusak dong rekaman deh. Terlepas orang alim, orang soleh, terlepas wali Allah. Terlepas dari orang alim soleh, terlepas para wali Allah. Ayo, siapa yang mau ngasih tahu lo? Dalam pengajian dulu deh. Dalam pengajian yang berkaitan dengan ilmu kita dalam ibadah, dalam keseharian kepada Allah Ta'ala melalui hubungan kita kepada manusia. Gimana cara-cara ibadah yang baik dan bagaimana harus berbuat menurut aturan agama yang baik. Gimana? Siapa yang mau kasih tahu ente? Siapa? Ayo, jujur ente. Biar cerdas ente kumpul sama anak. Ahli neraka ente kumpul sama anak nggak jadi pintar gitu bawa diri ente dalam agama. Na'udzubillah, Allah yahfaz. Nggak jadi pintar gitu, nggak jadi terbuka ente punya mata, kuping dan sesuatunya berkah kumpul sama anak. Ente min ahli nar. Pahamin tuh bahasanin deh. Amin. Ini berkah siapa ini? Kemenangan ada di tangan muslimin setelah porak-poranda. Diberitahu oleh Sayyidina Umar dengan jarak yang demikian jauh entah berapa ribu kilo. Didengar. Didengar. Sedang keadaannya tadi dalam khutbah Jumat. Panglima bisa dengar. Sehingga berbuat sebagaimana perintah Sayyidina Umar. Lihat Amirul Mukminin. Sekarang nggak kayak Amir Mukminin lagi. Sekarang sahabat telah tiada. Ya, para imam agama telah meninggalkan jejak keberkahan dan sesuatu yang membawa keselamatan umat manusia yang beragama Islam. Tuh, kayak di Al-Qur'an apa itu? Ya, Al-Qur'an itu sanak tubuh. Ya. Habis di Al-Qur'an tuh atharohum. Yasin apa? Surah Yasin tuh. Yang surah apa itu? Di Yasin apa itu? Masa ini enggak pernah baca surah Yasin? Yang kata atharohum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sebelumnya apa itu? Hah? Iya, sebelumnya apa itu ayat tuh? Sebelumnya yang aku atarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa darib lahum matalan ashabal qaryati idh ja'al mursalun idh arsalna ilaihim mataini. Sebelumnya ada tuh. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tuh. Imam-imam agama dengan amal-amal melalui kualitas ilmu yang Masya Allah telah mereka tinggalkan. Tapi jejak keberkahan sesuatunya ada untuk muslimin di alam dunia sampai datangnya hari kiamat. Kan begitu. Melihat, tanpa mereka, tanpa sahabat nggak dapat tuh imam-imam agama. Melihat, tabiin nggak bakal bisa berbuat banyak. Apa ini kayak nggak sampai tanpa
Para sahabat dan sebawahnya. Sekarang udah nggak ada sahabat, udah nggak ada imam agama, imam masjid banyak, imam mushola, iya, ngerti ya? Imam tahlil, imam model-model yang orang sekarang jadi gila, wajar. Itu bukan imam, iya, kelompok yang membawa keuntungan Anda. Nah, itu. Sekarang gitu-gitu antum pelihara, sudah tiada. Tapi ingat, atharuhum masih ada, bekas-bekas kayak gitu, tapak jalak, apa? Kilas apa nih? Setapak kilasnya masih ada. Bukti-bukti sejarah perjuangan mereka dengan kualitas ilmu lagi yang membawa keselamatan ya dalam beragama melalui ilmu tertera. Udah nggak ada sahabat, udah nggak ada tabiin, udah nggak ada orang-orang yang dikatakan ahli-ahli dalam ilmu syariat agama, semuanya sudah lengkap. Kan begitu. Kalau kita berasa seorang muslim yang ingin selamat dalam membawakan agama kita dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, ngerti ya? Betul pengen selamat, nggak ada jalan lain lagi melainkan mengikuti tapak kilas yang pernah tuh ditulis lagi, udah dilaksanakan, ditulis lengkap oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, kan begitu. Udah nggak ada lagi Sayyidina Umar sekarang, udah nggak ada lagi Sayyidina Umar. Tapi masing-masing bergaya sebagai panglima dalam membawa agama. Oh, kacau nggak? Paham omongan ini? Masing-masing jadi pemimpin, masing-masing seakan tokoh agama. Pengen punya ibarat guru, pengen punya murid banyak, pengen punya wibawa, pengen punya pengaruh, pengen dianggap tokoh seputar dan haram. Pahamin itu? Gembel-gembel selalu berupaya sehingga menarik perhatian manusia. Itulah gembel-gembel dunia, gembel di akhirat. Tuh, gembel dunia, gembel akhirat adalah dia yang berupaya menarik perhatian manusia untuk sebab ada setitik orang soleh berbuat ya dari sudut pandang agama yang menarik perhatian umat manusia. Hanya Allah Ta'ala sendiri yang menanamkan daya tarik tadi sehingga orang tertarik untuk bisa mengambil ilmu keberkahan dan pembawaan serta sepak terjang atau tapak kilas orang-orang soleh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Tuh rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ciptakan orang-orang yang demikian. Kalau kita lain berupaya cari simpati, berupaya doa, wirid, zikir, salawat, Quran, yasin dan sebagainya untuk menarik perhatian umat manusia. Dari gitu-gitu Anda upayakan dengan doa dibacakan dan dengan gaya dan perilaku serta bahasa dicari jalan gimana biar menarik perhatian umat manusia. Itulah gembel-gembel dunia, gembel di akhirat kelak. Biar tahu tuh, itulah manusia yang bilang gembel-gembel dunia dan akhirat. Tuh, udah, siapa yang bersifat demikian? Dialah orang-orang yang gembel dunia, gembel akhirat. Apa nasib orang gembel di akhirat? Bahwa min ahli neraka mutlak. Biar paham tuh ini. Cari perhatian umat manusia yang akhirnya tidak lagi mencari perhatian umat manusia untuk kembali kepada jalan agama bagaimana harus dengan ilmunya, tapi berbuat dengan kelebihan yang ada untuk menjadikan orang tertarik kepadanya yang akhirnya nggak kenal agama. Akhirnya narik perhatian orang tapi nggak kenal agama. Kalau mencoba menarik perhatian muslimin untuk kembali ke agama, orang yang masya Allah pangkatnya nggak ada yang bisa tahu. Pangkat orang tadi nggak ada yang bisa tahu. Sudah, astagfirullahaladzim. Saya mau itu ya. Ini nggak boleh dibuka sih, ini kan susah. Susah nggak boleh dibuka. Udah biarin dah. Ya artinya ini mohon maaf, mohon ridho. Terlepas dari pandangan Sayyidina Umar yang sejauh itu Allah berikan. Mari ya. Kita. Kalau betul inti Allah pelihara, kenal ana dengan pelajaran agama, pandangan agama, nasihat agama yang Anda sampaikan, boleh ngobrol, boleh bercanda, boleh melalui kaset, boleh langsung berjumpa. Mari ya, kalau betul-betul inti memang percaya itu nasihat agama yang Anda sampaikan dan ciri-ciri keselamatan inti untuk bisa ibadah kepada Allah Ta'ala dengan ilmu yang Anda ajarkan dengan pandangan-pandangan yang langka di Jakarta. Inti betul perhatiin, inti coba ikutin, pinter, inti cerdas, inti kenal manusia tanpa orang lain memberitahu. Ya, tanpa orang lain memberi tahu. Ente jalani itu ilmu dengan pandangan yang ada. Begitu dan begitu, akhirnya ente ketemu orang-orang yang Allah telah cintai di alam dunia. Arti ketemu, tidak harus bertatap muka. Berkenalan. Itu pertemuan dalam arti jasmania. Pertemuan langsung. Arti ketemu, kerap kali ente dengar orang bawa ilmu sejauh itu. Berpijak pada perjalanan orang-orang soleh. Ente ketemu, alhamdulillah masih ada yang begitu. Ente coba-coba Tuhan perlihatkan sesuatu dan atau mungkin ziarah ke makam para wali Allah, ente kenali tak nantinya orang ini jadi seorang wali Allah kalau dia tidak berpijak kepada ketentuan syariat agama yang dilaksanakan oleh orang-orang soleh, orang-orang pilihan di Allah Ta'ala. Mestinya ente malu, ente ziarah perilaku ente nggak soleh dalam bawa ilmu.
Musuhnya malu, makanya pulang ziarah kebanyakan pada bejat. Ziarah Wali Songo, siapa kayak pulangnya bejat. Gampang dilihat. Baru Wali Songo. Ziarah ke Nabi Muhammad pulang bejat. Ziarah ke Nabi Muhammad pulang bejat. Siapa yang tahu? Anda. Kenapa nggak tahu? Kenapa bisa nggak tahu? Sebab Anda punya pemimpin atau pandangan Anda kepada seseorang yang orang itu orang nggak punya sesuatu di sisi Allah Ta'ala. Berpijak dengan ilmunya tapi tidak berpijak kepada ketentuan syariat agama yang berlaku di mana semua tadi menjadikan mata Anda terbuka. Kalau Anda berpijak kepada perjalanan orang-orang soleh melalui ilmu. Karena berbetulan keadaan terjadi perubahan. Sampai sejauh itu ilmunya jalan, perjalanannya gelap. Biar tahu ini bahasa Anda. Ziarah. Baru ziarah ke Wali Songo. Ziarah ke makam Rasulullah. Buta Anda. Pernah ngomong di Kebun Baru. Rasulullah buang muka lu pada kalian. Rasulullah buang muka lu pulang haji. Nanti ini terangin ya di kitab itu. Sifat-sifat orang pergi haji. Sifat-sifat orang pergi haji lalu tertipu. Sifat-sifat orang majelis ilmu lalu tertipu. Sifat-sifat orang yang berharta. Dengan banyak beramal. Ya, tapi memperbudak dirinya capek baca-bacaan. Tak lebih hanya urusan dunia. Sampai bangun di malam hari nggak lebih. Sujud, tahajud buat dunianya. Haram orang soleh nggak ada begitu. Bisa dimutin deh. Nanti tadi pagi siang dia baca Allahu Akbar. Semalam dia baca. Jangan ngerti itu ya. Alhamdulillah Muhammad. Ini omongan begini ente dari mulai ini masjid dibangun sampai Tuan Piara di masjid kena gempa bumi rubuh. Nggak ada yang ngomong begini. Nggak ada. Ini kan pemberitahuan itu ya. Nggak perlu Sayyidina Umar. Nggak perlu Sayyidina Umar. Cukup semasa orang ada sedikit ilmu menyampaikan urusan keagamaan buat saudara yang kaum muslimin melalui aturan ilmu dan berpijak pada orang-orang soleh yang udah ketahuan. Tuh, ya. Jalan keselamatan agama melalui tuh jejak langkah mereka yang kita ikuti itu udah nggak perlu diragukan lagi. Pemberitahuan itu datangnya dari mereka bukan dari guru. Ini kitab dari siapa? Dari guru-gurunya lah lagi. Allah Ta'ala ilmu syariat agama terpelihara. Paham ini? Tanggung, udah selesai. Alhamdulillah. Minar riyadil nadilah. Galak baduhum setengah ulama berkata, yugalu fi jabal Nahwanda. Gharun. Sami'a minhu sariyatu nida'a umara. Wa ilal an yu'azzamu dzalikal ghar wa yutabarraku bihi. Tuh, setengah ulama ada yang berkata bahwa gunung yang di mana ya Sayyidina Umar teriakin sedang di khutbah Jumat itu di Nahwanda. Nahwanda mungkin daerah Tutsi. Dekat suku Tutsi. Oh, di mana tuh ya? Di mana situ ada satu goa, di mana goa tadi ya si Sariyah itu mendengar seruan atau panggilan Sayyidina Umar. Wa ilal an hingga saat sekarang ini yu'azzamu dzalikal gharu ya, goa tadi diagungkan oleh kaum muslimin wa yutabarraku bihi dan dijadikan tempat yang membawa keberkahan. Satu tempat seperti Gua Hira, begitu. Ngerti ya? Tempat kami bersembunyi. Orang-orang pada mengambil berkah di sana. Pun goa di mana Sayyidina Umar memanggil seorang panglima tadi dari dalam keadaan khutbah Jumat didengar oleh Asariyah di goa tadi, sehingga goa tadi ya dijadikan tempat keberkahan sampai sekarang. Itu. Kemudian deh. Walhasil setiap insan yang punya sifat soleh, boleh orang tahu, boleh tidak, ya hanya bedanya ada yang tersembunyi kesolehannya, ada yang ya nampak kesolehannya sehingga ada sinar-sinar keramat di badannya. Meskipun tuh makomnya tidak orang ziarahi, tidak yang ziarahi, tapi tetap di sisi Allah Ta'ala orang tadi orang mulia. Ada juga yang keramatnya itu Allah Ta'ala yang memperlihatkan ini, bukan manusia itu sendiri dengan keramatnya. Ya Allah kasih aku keramat biar orang kok gue mati lihat pada ziarah. Nggak ada solehin yang begitu. Nggak ada orang soleh yang begitu. Nggak ada. Nggak ada. Ini Bismillahirrahmanirrahim yang ngomong ngaco nih. Kalau ente punya apa? Punya orang tua, siapa kayak kan gitu. Jadi orang soleh. Jadi orang kenal orang tua orang soleh. Nggak perlu tuh kuburannya, dia dijadiin apa gitu ya, lahan pemasukan. Ya, dibikin makom kubah tuh. Jangan. Lihat, ibarat orang sekarang hobi haul. Setahun kematian orang tuanya, setahun kematian enjitnya, setahun kematian ini. Jangan, ente nggak usah begitu. Kalaupun itu punya guru keren kali begitu, ngerti ya? Mau mengingat
jasa guru yang mendidik ente sejauh itu, udah Fatihah turu-turu teman ente atau ente jadi guru, Fatihah sama murid-murid yuk Fatihah buat kita punya guru. Kita ingat jasa dia waktu ngajar kita alif ba ta, waktu kita diajarin Quran sampai tuh guru nangis sendirian. Itu dia Fatihah, enggak perlu kebukuran guru itu ente perbagus untuk dijadiin order apa sih? Masukan Fatihah 2000. Bawa deh. Mau jadi kuncen ente, mau jadi kuncen. Nih, orang kebanyakan gila-gila haul begitu jadi pada minta-minta. Jangan, enggak perlu begitu. Dia ada yang keramatnya disembunyikan tapi Allah Taala punya kehendak. Ada yang sejak dia jadi gituan enggak pernah tuh. Ya Allah Taala sembunyikan. Artinya Mas tuh tersembunyi, enggak kelihatan sama orang. Ibarat orang hebat tapi enggak kelihatan. Nah, ada yang begitu. Nah, tempat di mana goa tadi ya dijadikan berkah ya oleh kaum muslimin mengingat peristiwa tadi dialami oleh Syariah yang Syariah itu dengar suara Sina Umar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.